Selamat siang. Bertiga dari SMP Santa Maria Assumpta. Hari ini Anda terlibat dalam lomba cermat tingkat museum. Museum tingkat pelajar SMP
MTS Kota Kupang. Ini baru pertama kali ikut atau bagaimana? Oke. Kamu sendiri nama siapa? Saya Alena Wahang. Ya? Alena Wahang. Alena Waang. Iya. Wow. Alena Kaha. Terus? Gilbert Tanzania. Oke. Nah, perasaanmu hari ini ketika mengikuti lomba yang diadakan oleh museum ini? Saya awalnya mau ikut juga dulu, tapi setelah selesai lomba ya saya tidak duduk lagi. Tidak duduk lagi ya. Materi lombanya? Materi lombanya sudah disampaikan oleh dari guru dapat. Tentu hal-hal umum tetapi juga menyangkut dengan hal daerah kita, budaya kita dan semua yang hubungan dengan itu. Adik sendiri, sejauh Anda mengikuti hari ini, mungkin ada yang berkesan buat Anda? Berkesannya ini pertama kali yang sampai lolos ke babak final. Oke begitu ya. Anda sendiri? Saya juga pertama-tama itu rasanya itu seperti wah ini lomba ini mepet-mepet. Kan kita juga ada ujian, jadi kita belajarnya juga terbatas. Tapi guru tetap semangat kita biar kita tetap ikut lomba dan akhirnya selesai. Hasil yang terbaik. Nah, harapannya besok apakah yakin tembus final nanti? Yakin? Semoga juga berhasil ya. Berarti malam ini Anda menggenjot lagi pengetahuan tentang budaya kita, daerah kita. Tentu difasilitasi guru-guru. Oke, selamat bersaing di hari esok. Kiranya besok Anda boleh berhasil dan menjadi kebanggaan buat sekolah, kebanggaan buat orang tua, bahkan semua kita di kota ini. Salam sukses, salam literasi. Selamat sore Bapak Kepala UPTD Museum, Bapak Meksi Asamani. Bapak, ini lomba cermat museum untuk SMP MTS Kota Kupang tahun 2024. Sesuatu yang memang harus dikerjakan dalam rangka literasi dan edukasi kita. Mungkin ada yang digagas secara spesifik dengan kegiatan kali ini untuk anak-anak kita, untuk generasi kita. Itu kegiatan ini bukan kegiatan tahunan. Siap. Kita lakukan untuk anak-anak SMP 3 tahun pertama, di mana mereka belajar tentang nilai Nusa Tenggara Timur dan Polisi Museum. Dan mereka belajar untuk mengenal jati diri dan tentang Nusa Tenggara Timur melalui Benda Polisi yang membentuk kepribadian mereka, memberikan jati diri mereka sebagai Nusa Tenggara Timur. Mereka akan mengetahui mereka tentang budaya, daerah, tradisi dan sejarah Nusa Tenggara Timur dan juga budaya-budaya nasional. Ini menjadi penting untuk membentuk karakter sebagai pemudi atau dengan sembilan Nusa Tenggara Timur yang berkarakter. Ada harapan anak-anak bahwa event ini harus dilakukan secara rutin karena mereka mendapatkan sebuah pengalaman bagaimana bersaing untuk mengingat sebuah potensi daerah kita tadi, dan itu sesuatu yang luar biasa bagi mereka saling mengenal daerah masing-masing dengan karakternya. Bagaimana? Jadi memang kegiatan ini anak-anak kita dibentuk bagaimana mereka bisa menjawab soal-soal secara baik. Mereka juga terus belajar dan mereka juga membentuk mereka sebagai orang yang bisa berbicara di depan ketika berhadapan dengan soal-soal yang mereka sudah belajar atau mereka bagaimana menjawab secara pasti. Itu melatih mereka secara anak-anak untuk bagaimana mereka lebih baik ke depan. Harapan Bapak ke depan terkait dengan kegiatan ini? Harapan saya ke depan kita terus melakukan seperti ini dan tentu melibatkan lebih luas anak-anak sekolah sehingga semua bisa mengenal museum dan mengenal Nusa Tenggara Timur dalam benda-benda polisi yang ada di museum. Siap. Terima kasih untuk komentarnya. Salam sukses Bapak dan teman-teman di museum. Selamat siang Bapak. Bapak luar biasa. Terus dilakukan upaya-upaya pengembangan diri, kemampuan dan juga rasa cinta terhadap akar budaya kita, dan ini yang ditampilkan oleh museum kali ini. Mungkin ada sesuatu yang direncanakan yang sudah dilakukan selama ini untuk target-target anak-anak kita. Baik, memang target kita dengan lomba cerdas cermat museum ini bahwa anak-anak kita pelajar SMP, jangankan SMP, mulai dari SD, TK sampai dengan perguruan tinggi, bahkan masyarakat luar itu harus mengenal tentang budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Barat khususnya, dan umumnya adalah budaya di Indonesia, dan juga harus mengenal nilai-nilai sejarah yang ada baik itu di sejarah lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga sejarah Indonesia pada umumnya. Itu target kita. Kita siap. Nah, mungkinkah akan dilakukan secara intens untuk kegiatan lomba cerdas cermat ini? Ya.
Baik, lomba cerdas cermat ini memang kami akan lakukan secara intens. Karena ini target kita seperti tadi bahwa seluruh pelajar itu harus mengenal tentang budaya. Jadi kita intens ini kita lakukan setiap tahun. Dan bahkan untuk lomba cerdas cermat ini kita lakukan sampai ajang tingkat nasional. Jadi nanti yang juara di sini akan teruskan untuk mengikuti lomba cerdas cermat museum di tingkat nasional. Nah, jadi seperti itu obsesi kita. Oke, ini masih beberapa hari besok mungkin digambarkan kegiatan. Oh, iya. Jadi kalau hari ini babak penyisihan. Siap. Jadi 9 peserta dia memperebutkan nilainya tertinggi di antara grup, dan masing-masing grup yang memiliki nilai tertinggi itu nanti akan masuk di final. Kemudian yang nilai urutan kedua di masing-masing grup atau setiap grup itu nanti akan mengikuti lomba lanjutan besok untuk mendapatkan harapan 1, harapan 2, harapan 3. Jadi itulah besok. Kita dapat hasil akhir ini anak-anak akan dipersiapkan untuk event-event nasional. Kemudian hasil akhirnya nanti yang masuk dalam nominasi atau nilai yang tertinggi atau juara 1 dari final besok itu akan masuk untuk persiapkan untuk mengikuti lomba di tingkat nasional. Dan saya kira itu posisi kita, dan kita berharap bahwa mereka itu lebih mencintai tentang budaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya, dan mencintai budaya di Indonesia umumnya, dan juga lebih mengenal nilai-nilai sejarah, nilai-nilai historis, perjuangan bangsa, dan juga perjuangan masyarakat lokal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejauh ini mungkin disampaikan keterlibatan sekolah, pihak sekolah untuk mempersiapkan anak-anak dan guru-guru yang penamping. Ya, memang sekolah-sekolah itu sebenarnya pada antusias untuk mengikuti lomba ini. Hanya memang kita dengan kondisi terbatas, kami hanya menjangkau pelajar di Kota Kupang dan sekitarnya. Padahal sebenarnya obsesi kami itu bahwa itu kita harus menjangkau seluruh pelajar di NTT. Hanya keterbatasan kita ya seperti itu. Oke. Harapan ke depan mungkin nanti dibuat di depan bahwa pelajar seringlah datang di museum untuk mempelajari tata nilai. Dan dia harus mempelajari nilai-nilai budaya di balik benda-benda koleksi kita di museum. Sehingga dengan demikian maka dengan dia mengenal budaya, dia harus mencintai budaya. Sehingga dengan demikian maka dia jangan sekali-sekali meninggalkan budaya di Indonesia pada umum dan di NTT pada khusus. Baik. Terima kasih Bapak Wenceslaus Gampur, Bapak sebagai penanggung jawab program ini. Sukses Bapak bersama kawan-kawan sampai akhirnya. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Shalom, salve. Salve. Selamat sore. Kakak yang di tengah nama? Ria Alexandra Unara. Siapa kuat sedikit? Ria Alexandra Unara. Wah, adik? Mari bintang biar sayang. Wah, adik lagi? Ya, saya senangnya sakit. Oke, sakit tuh ya? Wah. Oke, hari ini Anda bertiga ikuti lomba cerdas cermat museum untuk tingkat SMP MTS di Kota Kupang tahun 2004 nih. Nah, ini sebuah cara kita mengenal lebih dekat tentang nilai-nilai kearifan kita, nilai budaya kita di balik benda-benda. Nah, kakak yang di tengah, perasaanmu ketika mengikuti kegiatan kali ini? Awalnya saya itu gugup, merasa insecure dengan sekolah-sekolah lain. Saya lihat kayak mereka sudah berpengalaman, sudah biasa datang ke museum, sedangkan kita mungkin baru 1-2 kali. Nah, jadi saya mencoba untuk belajar sedikit dari mereka. Kebetulan kami mengikuti ronde 2, jadi saya belajar, oh ini ternyata mereka begini. Kakak sendiri Bintang? Awalnya saya takut gitu. Takut ya? Ada rasa takut ya? Tapi setelah ini bagus, saya Oke. Adik, kamu latihan secara tim berapa lama? kami sudah latih mulai dari baru 2 minggu lalu. Baru 2 minggu lalu. Tapi bisa berhasil tadi kamu menjadi di kelompok grup yang ini, kamu keluar sebagai juara pertama nih. Akan ikut lomba di besok di semifinal tentu. Nah, persiapan hendak apa yang kamu hendak buat nanti? Sebenarnya kami baru persiapan sekitar beberapa jam sebelum kita ikut cerdas cermat, karena kita juga fokus dengan ujian sekolah. Oh, ujian sekolah. Keterlibatan guru-guru di sini yang hebat-hebat luar biasa ada ya? Ya, mesti yang mengawasi kami untuk belajar. Terima kasih belajar. Jadi membagi waktu di antara ujian, tetapi juga ikut lomba ini, sesuatu yang luar biasa. Adakah kesulitan ketika menjawab soal-soal tadi? Tidak, karena ya kita belajar, kita
menyebabkan kayak kita punya stres dengan ujian-ujian itu, kita mencoba fokus supaya bisa mempertahankan nama sekolah. Berapa kali sudah mengunjungi benda-benda koleksi di sini? 2 kali. 2 kali. Kakak Bintang? Oh, 2 kali. 2 kali tapi merepresentasi pengetahuan yang hari ini Anda bisa curahkan sehingga bisa keluar sebagai juara pertama. Yakin besok lolos? Puji Tuhan kami ya. Yakin lolos ya. Mudah-mudahan kamu lolos nanti di babak semifinal nanti. Selanjutnya tentu ini pulang membagi waktu lagi. You mau dan kawan-kawan mau bikin di antara waktu-waktu sisa ini persiapan seperti apa untuk besok? Nanti kami juga akan bagi-bagi materi ya. Nanti saya dapat materi yang ini, saya akan belajar yang ini, cari-cari soal dan latihan soal. Begitu juga dengan mereka dapat materi apa, mereka akan cari, mereka juga latihan soal. Terkait dengan kegiatan ini, apa pendapatmu atau ucapanmu untuk Kepala UPTD Museum dan jajarannya dalam rangka mengemas kegiatan lomba museum kali ini? Kami berterima kasih karena telah mengizinkan kami, anak-anak siswa dari sekolah-sekolah, baik kami dari SMP Kristen Generasi Unggul maupun dari sekolah lain, untuk berkompetensi dan juga mengizinkan kami untuk mengeksplorasi museum ini sehingga kami bisa mengetahui lebih dalam sejarah-sejarah Indonesia, adat-adat, budaya, dan sebanyak lagi. Kedepannya harapanmu untuk teman-teman yang lain? Semoga kami semua bisa sama-sama bisa mengeksplorasi, kami bisa mempertahankan budaya dari NTT dan ya mungkin kita bisa membawa sampai ke luar negeri juga bisa. Terima kasih untuk komentarnya Sekolah Kristen Generasi Unggul. Biar tetap unggul dan kemudian jadi berkat bagi banyak orang. Selamat sore, salam literasi. Selamat pagi. Kakak nama siapa? Tata siapa? Tata Malela. Kalau ini Elkan Gai. Oke. Tata dan juga Elkan. Kamu sekolah kamu apa nama Tunas Bangsa hari ini juga masuk putaran semifinal. Museum daerah Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan lomba cerdas cermat tingkat SMP dan MTS Kota Kupang ini kan dalam rangka memperkenalkan budaya kita dan mendorong supaya generasi kita lebih mencintai budaya kita, dan itu sesuatu yang luar biasa di tengah era global dengan pengaruh budaya-budaya luar. Nah, perasaanmu sebagai orang yang kemarin mengikuti lomba, mungkin kau mengungkapkan perasaanmu, apa rasa? Saya rasa sendiri saya bangga karena kita bisa mempelajari tentang budaya-budaya kita dan sejarah dari tempat kita tinggal sendiri. Di daerah kita ada sendiri. Saya dengan lomba ini membuat anak-anak semakin mempelajari, semakin mengetahui budaya-budaya yang ada di NTT dan semakin mengetahui semua pelajaran-pelajaran sejarah yang ada di NTT. Oke. Sangat membantu ya. Terkait dengan soal sendiri, setelah Anda mengikuti babak penyisihan kemarin, mungkin kadang Anda rasa sulit ketika menjawab soal-soal itu? Saya temukan ada beberapa sulit di soal, mungkin di soal tentang pedang yang ditemukan di NTT itu pedangnya apa? Secara historis dan nama-nama benda itu tadi pedangnya apa dan sudah berapa kali ada di museum, melihat koleksi kita di museum? Sudah berapa kali datang ke sini? Baru 2 kali. Artinya itu belum terlalu cukup untuk bisa mengetahui begitu banyaknya ya. Mungkin saja masih ada banyak benda-benda koleksi di luar yang belum. Karena itu memang harus lebih banyak kunjungan di sini. Nah, adik Tata punya keinginan apa untuk teman-temanmu? Kamu kan punya kesempatan nih hadir museum ikut lomba, tapi pasti banyak temanmu yang belum dapat kesempatan itu. Mungkin ada rencanamu ke depan untuk mereka juga bisa hadir melihat museum. Saya sekolah akan mengadakan datang ke museum untuk mengenali berbagai macam sejarah-sejarah yang terdapat dalam museum. Sekolah harus lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan itu ya. Baik, untuk babak semifinal, apakah sudah siap sekolahmu? Sudah siap ya, siap sekali ya. Yakin kamu pasti bisa lolos. Oke. Tentu Anda akan bersaing dengan baik karena di luar sana orang justru merindukan
generasi kita untuk tetap punya karakter budaya yang baik, dan karena itu di event ini dan bahkan sampai ke final nanti akan menentukan satu pilihan grup yang akan mewakili Nusa Tenggara Timur di ajang lomba nasional. Dan karena itu kiranya sekolahmu terpilih begitu ya, harapan seperti itu. Mungkin juga di sekolahmu ada lagi doa atau apa begitu? Ya betul sekali, di sekolah kita lagi berdoa supaya kita itu bisa memenangkan lomba. Tata dan Elkan, semoga Timun sukses nanti, dan Global to Indonesia akan tetap mengawal kegiatan-kegiatan kamu. Mungkin satu waktu kita bisa berkunjung ke sekolah. Salam sukses, selamat mempersiapkan diri untuk ajang semifinal pagi ini. Tuhan berkati, shalom, salve, assalamualaikum. Assalamualaikum. Shalom. Selamat pagi. Nama siapakah? Saya Sahwa Tulusna dari MTS Plus 05. Luar biasa. Panggilan akrabnya apa nih? Sahwa. Sahwa. Hari ini nih hari kedua di semifinal nih. Iya. Sekolah kamu ikut ajang ini. Nah, sebuah cara terbaik untuk memperkenalkan budaya kita, Museum Daerah NTT mengadakan lomba cara cermat tingkat SMP MTS Kota Kupang. Apa perasaanmu dengan kegiatan kali ini? Ya, perasaan saya senang. Juga saya masih senang karena saya bisa hadir di kesempatan ini. Saya bisa mendapatkan pengalaman baru dan Ada berapa temanmu yang hadir mendukung kamu? untuk supporternya ada 4 orang. 4 orang. Ikut lomba 3 orang. 3 orang. 7 orang semua di sini. Guru pendamping? Dan guru pendamping 1. Luar biasa. Nah, Sahwa, kemarin kamu ikut lomba tuh bagaimana dengan materi? Ada yang susah ketika soal-soal itu disampaikan? Ya, ada beberapa yang susah karena saya tidak cukup belajarnya banyak, tapi beberapanya saya bisa jawab. Berapa kali sudah ikuti lihat-lihat koleksi-koleksi museum kita? Sudah berapa kali? 1 kali. Belum terlalu cukup ya. Tapi ada kerinduan untuk mau datang lagi untuk lebih mengamati di sana? Ya. Oke. Nah, Sahwa, ini kan semifinal. Akan ada satu peserta nanti di final yang akan mewakili NTT untuk ajang lomba tingkat nasional. Ketika Anda bersaing di sini, Anda yakin di semifinal agak tembus? Saya masih di semifinal, jadi sekolah saya akan menentukan juara 1, 2, 3. Oh begitu, siap. Tetap support, tetap semangat begitu untuk kegiatan kali ini ya, Sahwa. Sahwa, ini kan dunia kita di era global makin banyak budaya-budaya luar yang kemudian bahkan membuat keberadaan kita, kepribadian kita makin agak tergeser dikit. Nah, dengan ada kegiatan ini, apa pendapat Sahwa dengan cara museum dan sekolah mendukung kegiatan ini untuk kita memelihara dan mencintai budaya kita? Pendapat saya kegiatan ini yang baik karena kita bisa mempelajari budaya-budaya kita, melihat kembali dan juga mengetahui. Oke, baik. Semoga kamu sukses, Sahwa, dengan teman-temanmu dan sekolah menjadi kebanggaan buat kita semua begitu ya. Selamat bersaing hari ini, selamat berlomba hari ini. Semoga kamu berhasil. Terima kasih, Sahwa. Assalamualaikum, shalom. Selamat pagi. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Ibu Sekian dan dari SMP 11 yang kita membawa doa. Agar mengaku masuk dalam kegiatan lomba, saya ambil kembali juri-juri untuk tempat yang disediakan. Yang pertama, Ibu Tarsinas ya. Yang kedua Bapak Dasiskus. Yang ketiga Ibu Sandra. Lalu 3 SMP Kristen Generasi Unggul. SMP 8
jawaban soal. Langsung saja. Yang kedua, MTS Nurul Imam. Langsung Ibu Renupi. Untuk Regu C dari SMP Tunas Bangsa. Dari depan saya. Oke, 3 peserta sudah tampil, kita berikan semangat. Tepuk tangan dulu buat sekolahnya masing-masing. Untuk sebelum kita masuk ke saya ingin adik-adik yang kelompok A, B, dan C coba memencet bel yang di depan. A, B, dan C. Ya, ini masuk dalam babak rubutan. Saya hitung sampai 3. Pencet sama-sama. 1, 2, 3. Oke, dua jadi ya. Soal nomor 8, organisasi pemuda mulai melakukan penggerakan pada tanggal 20 Mei 1908. A. Soekarno, B. Muhammad Hatta, C. Sutomo, D. Muhammad Yamin. C. Benar. Para supporternya yang pendukung dari Regu A, tepuk tangan. Regu B, Regu C. Ini ada 1.500 penonton, jadi bukan main-main, jadi semangat. Oke, kita coba bel dari kelompok dari Regu A, silakan. Regu B, Regu C. Iya, jadi sekarang kita masuk di babak rebutan. Saya hitung sampai 3, tiga-tiganya pencet siapa yang duluan dia lampunya menyala dulu. Oke, 1, 2, 3. Nah, semuanya jadi tepuk tangan. Semangat. Oke, waktu selanjutnya saya silakan kepada Dewan Juri. Baik, kita masuk ke babak final. Ini soal nomor 9 itu mohon izin saya buka soalnya. Baik, untuk adik-adik di belakang, penonton di belakang, mohon untuk diam karena suara di belakang itu akan mengganggu teman-teman di depan. Oke, kita mulai soal nomor 1. Politik dan pembagian kekuasaan dalam kehidupan masyarakat NTT sudah berjalan sejak sebelum ada campur tangan dari bangsa kolonial. Hal ini ditandai dengan keberadaan banyak kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar di Pulau Flores sampai dengan Pulau Rote. Beberapa kerajaan tersebut diantaranya Kerajaan Songhai, Kerajaan Diboki, Kerajaan Amarasi, dan Kerajaan Amaniban. Kerajaan yang terdapat di Kabupaten TTS adalah A. Kerajaan Amarasi, B. Kerajaan Amaniban, C. Kerajaan Diboki, D. Kerajaan Songhai. Saya ulang sekali lagi.
kerajaan kecil di NTT yang tersebar di Pulau Flores sampai dengan Pulau Rote. Beberapa kerajaan tersebut diantaranya Kerajaan Sonbai, Kerajaan Bibogi, Kerajaan Amarasi, dan Kerajaan Amanuban. Kerajaan yang terdapat di Kabupaten Timur Tengah Selatan adalah A. Kerajaan Amarasi, B. Kerajaan Amanuban, C. Kerajaan Bibogi, D. Kerajaan Sonbai. A. Kerajaan Amarasi. Salah, jawaban yang tepat adalah Kerajaan Amanuban. Kerajaan Amarasi di Kabupaten Subang. Siang Ibu. Selamat siang. Nama siapa? Ibu Fransinandor. Oke Ibu. Beberapa hari terakhir Ibu dan beberapa teman ada sebagai dewan juri di lomba Cermat Museum 2024 tingkat UPTD Museum daerah Provinsi NTT. Ibu, kita memang merasa bangga, bahkan dalam liputan kami anak-anak merasa bangga bahwa mereka diberikan kepercayaan untuk bisa berlomba, belajar lebih banyak budaya mereka. Bahkan mereka banyak yang 1 dan 2 kali ada di museum. Nah, terkait dengan lomba-lomba ini, mungkin ada yang mau disampaikan dalam rangka mengedukasi anak-anak kita dengan budaya daerah kita. Menurut saya lomba ini sangat menarik karena kita tahu bahwa di sekolah itu untuk mengekspor budaya daerah itu sangat minim, karena di mata pelajaran di sekolah itu hampir tidak ada, sehingga museum ini sebagai wadah untuk memperkuat identitas budaya anak-anak. Apalagi ini sasarannya untuk anak-anak SMP itu sangat luar biasa, sehingga kami merancang soal-soal itu memang soal-soal itu membuka wawasan anak-anak SMP tentang kearifan lokal yang dimiliki di Provinsi NTT. Mungkin sedikit tanggapan Ibu, budaya global begitu mendesak, kita bisa lihat dalam realitasi hidup hari-hari. Bahkan dengan Android kita itu turut berpengaruh bagi pemantapan intelektual dan keberanian kita punya anak-anak. Apa yang mesti kita lihat dari sisi pendidikan di sekolah kita dalam rangka peningkatan spiritualitas dan kepribadian anak? Untuk peningkatan spiritual dan kepribadian anak itu sebenarnya budaya itu yang menjadi faktor utama, karena anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang kuat ketika dia tahu oh saya punya budaya itu mengajarkan saya seperti ini, misalkan budaya sopan santun, bagaimana saya menghargai orang yang lebih tua. Nah, itu menjadi tantangan karena sekarang kita lihat di sekolah-sekolah itu hampir mereka tidak menghargai guru yang mengajar itu mereka terus sapa. Bagaimana berkomunikasi yang baik juga itu sekarang menjadi krisis karakter di sekolah. Nah, itu salah satunya dengan penguatan budaya. Memang kurikulum Merdeka bagus, tetapi pendekatan-pendekatan di kurikulum Merdeka berkaitan dengan penguatan budayanya itu belum diterapkan secara maksimal, karena pemahaman kita tentang budaya lokal itu sangat minim, sehingga bagaimana budaya lokal itu kita bawa dalam pembelajaran di kelas itu sangat-sangat sulit bagi guru. Sebenarnya itu menarik karena budaya itu ada di sekitar anak-anak. Misalkan kita contoh sederhana, kenapa orang Sabu setiap ketemu harus cium? Anak-anak tidak tahu itu. Anak-anak tidak tahu itu sebenarnya itu adalah simbol, ada rasa kekeluargaan. Orang Sabu walaupun bukan orang Sabu, dia ketemu dia harus cium. Berarti dia merasa ini saudara. Itu contoh sederhana yang budaya yang ada di sekitar dan kita lakukan tapi kita tidak tahu. Ada sebenarnya di situ. Nah, ada juga harapan bahwa event-event begini harus dilakukan lebih banyak lagi, tapi persoalan juga ada pada intervensi anggaran. Mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan kita harus memberikan penguatan lebih kepada museum daerah dalam rangka menggali nilai budaya dari semua benda-benda budaya. Bahkan banyak yang masih ada di daerah yang belum ada di tempat ini. Kalau ini kita bicara soal sistem ya Pak, sistem ini kan harus ada kolaborasi museum, sekolah, dan OPD terkait. Nah, kita harus
harus ada kolaborasi yang baik. Nah, museum butuhkan apa? Yang kedua, sekolah membutuhkan apa dari museum? Itu sebenarnya menjadi kuncinya di situ. Guru itu mewajibkan anak-anak berkunjunglah ke museum, tetapi museum juga harus memberikan informasi yang membuat anak itu menarik untuk dia datang. Sehingga kalau kita lihat sudah 2 tahun berturut-turut itu, anak-anak yang sering berkunjung ke museum itu soal-soal tentang koleksi museum itu mereka jawab dengan benar, dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang mungkin dalam 1 tahun itu 1 atau 2 kali mereka datang. Nah, ini kolaborasi di soal anggaran itu kita tidak mengintervensi ke sana karena masing-masing OPD punya aturan tersendiri untuk penyusunan anggaran. Tapi yang penting itu sebenarnya rancangan kegiatannya dulu. Rancangan kegiatannya jelas, definisi operasionalnya jelas, pasti anggarannya akan menyesuaikan. Apakah itu tidak berarti kalau bisa museum menjadi lembaga sendiri atau badan sendiri di daerah yang lebih bebas untuk mengatur upaya-upaya penguatan kapasitas museum dalam tugas-tugasnya untuk pembudayaan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Kalau bicara museum itu harus berdiri sendiri, ini dari kacamata kami sebagai pengunjung, ya bisa saja supaya dia merasa menjadi lembaga yang independen, tidak ada intervensi, sehingga dia bebas mau mengeksplor budaya yang ada di daerah pun juga itu tidak merasa bahwa ini dibatasi. Tapi yang kembali pada aturan, nomenklaturnya apakah dia harus berada di bawah dinas PK atau dia berdiri sendiri. Kita kembali pada aturan yang berlaku. Tapi sejauh ini sudah bagus, penataan museum ini sudah bagus. Kami berharap bahwa ya semoga ke depan itu museumnya itu tidak seperti ini, tapi ada peningkatan, mungkin museum digital. Karena memang anak-anak sekarang sama digital, jadi datang mereka hanya berkunjung itu mereka hanya jalan-jalan saja. Tapi kalau digital anak akan standby di situ, tapi menarik. Nah, itulah harapan kami untuk museum dan pasti bisa. Baik, terima kasih untuk komentar Ibu siang ini. Semoga Ibu tetap eksis dan terus mendukung upaya-upaya museum dalam rangka pembudayaan nilai-nilai daerah kita untuk generasi kita. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang.